Wahyu, silakan. Pak Wahyu kita jadikan host ya. Ibu. Sebentar, ya, ya betul. Sebentar ya, sudah, Ibu. Bu Fari, Ustazah sebentar, saya rekam dulu ya. Suara saya silakan, Ustazah. Bu Nini, saya coach dulu ya. Oke. Silakan, sudah saya rekam? Sudah? Baik, Ibu. Bisa mulai nggih? Jam 3:19. Oke. Sudah sip. Baik, Bu Nini. Saya berperan sebagai coach dulu ya. Ini saya rekam. Ini saya ngerekam juga ya, Bunda? Mohon maaf, Bu Sun. Apakah saya juga merekam? Pak niki yang bisa merekam jenengan kalih busun nggih, kula mboten saged. Pelajaran Pripun Bu Nini? Niki yang bisa merekam jenengan kalih busun nggih. Ya, Mboten karena saya co-host, diangkat co-host. Nggih. Oke lah Bu Nini. Saya rekam nggih. Nggih, Pak. Ya, saya mulai ya. Ya Bu Nini, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Wahyu. Siang Bu Nini, monggo. Apakah Pak Wahyu sibuk untuk jam sekarang, Pak? Insya Allah, mboten Bu. Tidak Bu, monggo. Kalau nggak sibuk, apakah boleh saya meminta waktu jenengan, Pak? Ada apa Bu? Monggo. Saya mau bercerita, Pak, tentang monggo, Bu. masalah saya di kelas. Sebenarnya bukan masalah, tapi ini merupakan sesuatu yang harus saya obrolkan dengan jenengan, ngoten. Nanti kan bisa mendapatkan solusi mungkin dari jenengan, dari masukan jenengan, ngoten, Pak. Saya masukkan tadi. Jadi menurut Bu Nini, obrolan apa yang Ibu Nini harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Itu Pak. Nanti setelah saya bercerita dengan jenengan, ngobrol jenengan itu saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya pikirkan akhir-akhir ini, Pak. Ya. Sebelumnya, apakah Bu Nini sudah tahu kondisi anak tersebut di rumah? Ini Pak, kan murid saya ini, saya bisa melihatnya dari hasil ketika saya memberikan tugas di rumah, Pak. Saya ketika memberikan tugas anak ini di rumah itu, tersebut selalu selesai, selalu tuntas, terus tugasnya juga memuaskan, Pak. Ketika tugas itu dikerjakan di rumah, ngoten Pak. Nah ini kan masalahnya, apa yang menjadi
pemikiran saya itu kenapa anak ini ketika di sekolah kok tugasnya ketika saya kasih asesmen itu selalu nilainya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, yang diharapkan begitu Pak. Terus anak tersebut juga kayaknya tidak begitu apa ya? Anak tersebut itu cuek ngoten Pak. Acuh terdapat sama pembelajaran yang ada di kelas ngoten. Nah, terus saya kalau di rumah itu tugasnya selalu beres, selalu memuaskan seperti itu, Pak. Apakah Bu Nini tahu mengapa terjadi seperti itu? Kalau tugasnya di rumah sesuai dengan yang diharapkan itu saya tahunya saya pernah menghubungi orang tuanya ketika ada tugas, saya coba mengingatkan ternyata iya Bu, kalau di rumah itu anaknya rajin. Kalau ada tugas itu langsung dari sampai rumah langsung bilang ke saya kalau ada tugas. Kemudian minta didampingi seperti itu. Jadi ketika di rumah itu anak tersebut itu mau mengerjakan dengan serius dan dengan saya dampingi begitu. Kata orang tuanya, ibunya itu menjelaskan seperti itu, Pak. Oh iya Bu Nini, iya. Sekarang menurut Bu Nini, hal apa sih yang membuat murid ibu itu menjadi pasif dan acuh seperti itu, Bu? Kalau menurut pengamatan saya ya Pak ya, sepertinya anak tersebut pasif saat pembelajaran dan juga acuh pada asesmen yang saya berikan itu sepertinya karena anak tersebut malu, kurang percaya diri ketika berada di depan teman-temannya. Seperti itu Pak. Dia juga merasa kalau dia belum paham pelajaran itu langsung membuat dirinya oh aku kok nggak bisa sama teman-teman. Akhirnya anak tersebut diam saja Pak, nggak berani bertanya seperti itu. Malu kalau nanti bertanya itu diejek sama temannya. Khawatirnya seperti itu. Kayaknya seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu Nini ya. Nah sekarang kira-kira apa saja yang bisa membuat muridnya Bu Nini itu bisa aktif di pembelajarannya Ibu kira-kira? Kayaknya seperti ini Pak. Saya butuh memberikan perhatian khusus pada anak tersebut. Saya harus memperhatikan secara khusus. Saya juga harus meriksa pemahaman anak tersebut secara khusus. Jadi enggak hanya di depan kelas bersama teman-temannya, tapi saya juga harus memberikan waktu khusus untuk anak tersebut, memeriksa pemahaman anak tersebut. Kemudian saya juga harus bertanya pada teman sebangkunya, seperti apa sebenarnya kenapa anak itu ketika ada tugas kok kayaknya apa ya, cuek, acuh maupun. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya Bu. Oke Bu, saya kok ya merasa cocok dengan yang Ibu sampaikan lah. Lalu menurut pendapat Bu Nini, apa saja yang bisa membuat muridnya Bu Nini itu memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu Nini? Gini Pak, kan ini teman sebangkunya kan bertepatan siswa yang apa ya, kemampuannya di atas ngoten. Jadi menurut saya juga bisa meminta bantuan teman sebangkunya itu untuk menjadi tutor sebaya. Nah, melalui tutor sebaya itu mungkin saya bisa meminta bantuan teman sebangkunya, membuat dia lebih paham pada materi yang saya sampaikan. Kemudian saya juga tetap harus melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Saya juga harus mengecek pemahamannya, saya juga harus tahu alasannya kenapa seperti itu di kelas. Begitu, Pak. Oh iya, lalu ini Bu, kira-kira apa yang membuat anak tersebut atau siswa Bu Nini tersebut itu merasa kurang percaya diri di kelas? Kan ini Pak, hampir satu kelas itu kan jumlahnya 12 anak. Nah, yang perempuan itu hanya 2. Yang 10 itu kan laki-laki. Lah, menurut saya itu anak tersebut menjadi kurang percaya diri itu ketika kok saya nggak bisa, sedangkan teman-teman yang laki-laki kan bisa semua. Akhirnya anak tersebut itu merasa minder ngoten. Akhirnya ketika nggak paham, ya diam saja ngoten.
Sekarang saya pengen tahu Bu, ekspresi anak tersebut ketika di kelas Bu, antara sudah paham dan belum paham Bu pada materinya Bu Nini. Nggih, ketika saya kasih tugas di rumah itu kan ketika dia bisa mengerjakan dari rumah itu ekspresinya tuh bahagia Pak, terus semangat. Ketika saya mengulas lagi materinya sudah dipelajari di rumah itu anak tersebut itu bahagia, terus langsung ikut menjawab secara aktif. Tapi ketika materi itu baru saya sampaikan di kelas saja, terus anak tersebut belum begitu memahami, itu langsung ya diam saja ngoten. Jadi enggak aktif, tidak aktif seperti ketika anak tersebut sudah paham materinya, seperti itu, Pak. Iya Bu. Baik. Jadi sekarang menurut Bu Nini apa rencana Bu Nini untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu? Rencana saya yang pertama, saya mengajak berbicara anak tersebut. Kenapa? Saya pengen tahu alasan apakah benar yang saya perkirakan selama ini dengan kondisi anak tersebut. Terus kemudian saya juga meminta bantuan kepada teman sebangkunya untuk menjadi tutor sebaya. Kalau memang benar-benar anak tersebut kurang paham ketika dijelaskan di depan kelas. Terus saya juga di luar jam pelajaran, saya juga harus melakukan pendekatan kepada anak tersebut seperti apa pemahaman ketika saya menjelaskan, terus pemahaman yang diperoleh dari teman sebangkunya sebagai tutor sebaya, itu Pak. Saya juga harus konsultasi sama orang tuanya Pak, tetap harus meminta bantuan orang tua supaya bisa mengontrol anaknya ketika belajar di rumah. Jadi ketika di sekolahan bisa dibantu dengan teman sebayanya, di rumah juga tetap aktif dibantu sama orang tuanya untuk belajar. Seperti itu, Pak. Iya Bu Nini, bagus sekali Bu rencana tersebut. Nah, kira-kira kemudian untuk merubah anak tersebut lebih aktif di kelas itu rencana Pak Wahyu tadi gimana? Sangat baik dari kalau rencana saya untuk membuat anak tersebut aktif di kelas yaitu Pak dengan menggunakan tutor sebaya, terus saya mengajak pemahamanmu. Ketika anak tersebut memiliki pemahaman yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, saya yakin nanti anak tersebut akan lebih aktif Pak ketika di kelas, seperti itu. Oke Bu Nini, dari pembicaraan ini sebenarnya Bu Nini sudah bisa menemukan solusinya sendiri kok Bu. Yang jenengan hadapi di kelas itu loh, berkaitan sebenarnya jenengan sudah menemukan solusinya kok. Iya Pak. Sesuatu yang dibutuhkan. Lalu sekarang Bu, komitmennya apa? Yang akan rencana yang akan jenengan jalankan itu komitmennya apa? Saya berkomitmen mulai besok secepatnya ya Pak ya. Besok kalau sudah waktu pelajaran saya mulai melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Saya juga meminta bantuan pada teman sebangkunya untuk menjadi tutor sebaya ketika anak tersebut mengalami pemahamannya kurang dari apa yang sudah saya sampaikan. Terus saya juga tetap harus menjalin komunikasi dengan orang tuanya supaya di rumah juga bisa membantu ketika anak tersebut belajar di rumah, ngoten Pak. Seperti itu. Iya Bu, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan rencana dan lancar, dan yang terpenting berjalan sesuai yang Ibu harapkan. Amin Pak. Amin. Semoga saja. Oke Pak. Terima kasih ya Pak ya. Dari obrolan dengan jenengan akhirnya saya itu yang awalnya belum kepikiran itu akhirnya keluar pemikiran baru seperti itu Pak. Gitu ya Bu ya. Iya. Ya Bu, sama-sama. Silakan kalau mau kembali ke kelas lebih. Semangat ya Bu Nini. Terima kasih Pak. Besok kalau saya butuh berbicara lagi, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing karena jenengan, saya minta waktu jenengan lagi nggih, Pak? Bisa Bu, nggih, bisa. Ya sudah, mari Bu, sama-sama nggih.
Oke, terima kasih Bu Nini. Sekarang ganti Pak Wahyu ya.